Sejauh ini 1930 menjadi level support cukup kuat dan mungkin kita akan lihat potensinya kembali memberikan perlawanan. Tapi masalahnya adalah apakah level tersebut akan efektif atau tidak. Karena tadi malam dot plot dari Fed kecenderungannya adalah hawkish dan kita mungkin akan melihat level tersebut diganggu atau bahkan digoyang sebelum data retail sales nanti malam. Well, kita lihat saja apakah itu bisa terjadi apa tidak. Tapi dengan catatan teman-teman, hati-hati dengan crude oil karena kemungkinan sejak kemarin gagal terus untuk melakukan kenaikan di atas level 70, level 71. Dan itu juga salah satu akibatnya dari apa yang disampaikan oleh Fed kemarin. So, kita lihat terlebih dulu pergerakan dari US Treasury Yield dan juga terkait dengan DXY. Ya, seperti apa yang diperkirakan kemarin bahwa kita mendapatkan penurunan di bawah level 102.95 dan itu berarti level support yang sempat kita tandai di sini. Tapi lihatlah di sini ternyata di rejection dan kembali naik dan itu adalah akibat dari dot plot yang disampaikan oleh Fed sehingga kemungkinan potensi kita akan melihat kembali di atas level 103 dan rasa-rasanya 103.62 itu akan menjadi level yang cukup kritikal. Artinya mungkin saja ditembus, mungkin saja tidak. So, saya hapus saja level support dari triangle. Kita tidak lagi mengacu kepada triangle tersebut, melainkan mengacu kepada level resistennya saja. Nah, di sisi lain, kalau teman-teman lihat di area MACD, kita melihat potensinya adalah dia sudah melakukan crossover, dan itu berarti tanda-tanda akan mengalami penguatan untuk US dollar. Well, secara singkat, intinya adalah penguatan US dollar masih akan berpotensi berlanjut, dan itu masih dalam respon FOMC. Tapi nanti malam, segala sesuatunya bisa saja berubah terkait dengan data ekonomi. Oleh karenanya, saya minta teman-teman untuk berhati-hati. Yang terpenting, pastikan apakah US dollar nantinya akan tembus di atas level 103.62 atau tidak. Kalau tidak, ya minimum kita akan mendapatkan rejection di area tersebut, supaya nantinya kita lihat lagi, mungkin saja gold ataupun saham ataupun bahkan pound sterling bisa mengalami rebound kembali nanti malam. Tapi tentunya selalu diingatkan bahwa harus tembus level resisten atau dia gagal sama sekali. Oke, berarti kaitan dengan itu, kita juga harus pastikan bahwa kondisi dari candlestick di grafik daily apakah memungkinkan untuk US dollar mengalami penguatan lebih lanjut atau tidak. Ya, seperti Anda lihat di sini, kondisi kemarin ditutup dengan ini adalah ada sekitar mungkin beberapa senti ke bawah sebagai tail. Tapi apakah ini disebut dengan long lower shadow? Saya rasa tidak, kita lebih melihatnya sebagai hammer. Hammer ini seperti juga yang kemarin sempat kita ingatkan bahwasanya penurunan itu berpotensi terjegal ataupun tertahan oleh level-level support kritikal yang kita sebut dengan level historical. Jadi kalau misalkan lihat di sini, saya rasa cukup wajar, dia cukup berimbang, tertahan, kemudian dia terpantul, itu sebabnya ditutup dengan adanya tail di bawah. Rejection di zona support, sehingga kemungkinan potensi ini adalah kemungkinan untuk mengalami rebound dari US dollar. Of course, semuanya bisa digagalkan kalau ternyata data retail sales ataupun klaim pengangguran relatif tidak sesuai dengan ekspektasi, atau katakanlah mungkin retail salesnya yang cenderung lemah dan klaim pengangguran cenderung tinggi. Nah, terkait dengan hal tersebut juga harus dipantau terkait dengan pergerakan US Treasury Yield yang ternyata lagi-lagi akan mengancam zona resisten yang kita sudah sempat lihat bahwa itulah dalam jalur penurunan dari descending triangle. Oke, kali ini pola double top terkait dengan apa yang terjadi sebelumnya mungkin bisa saja diganggu. Tapi perhatikan, candlestick kemarin sebetulnya ditutup dengan kondisi bearish. Jadi sebetulnya masih ada harapan untuk kemungkinan nanti malam pun dia berbalik turun, dan itu berarti kondisinya memungkinkan pula dia akan mengalami rejection di zona resisten trend line terkait dengan pola descending triangle. Nah, tapi semua itu akan berkaitan pula dengan kondisi yang terjadi di MACD. Oke, MACD mungkin kecenderungannya mendorong, tapi juga kecenderungan dia akan relatif menunjukkan overbought. Artinya masih ada peluang di sini. Kalaupun terjadi penekanan ataupun dorongan, diharapkan dia terjadi tekanan turun kembali di dekat zona-zona resisten tersebut. Nah, sementara kalau kita perhatikan dari grafik H4-nya, saya rasa tidak jauh berbeda. Kondisi ini menunjukkan memang dia dalam jalur uptrend dan perhatikan saja level 3,916%. Oke, beralih kepada grafik gold yang kali ini saya menggunakan level resisten. Cukup tarik saja dari level yang ada di sini. Puncaknya 1970 dan extension line kurang lebih di 1959. Kemudian extension inilah yang akan menjadi koridor utama kita. Apakah nantinya dia akan mengalami rebound? Kalau memang iya, diharapkan ternyata rejection di area tersebut. Itu sebabnya tadi pagi sebetulnya saya mengharapkan
akan rejection di zona 1947, tapi ternyata sebelum 1947 pun dia sudah tertahan lebih dulu di 1945. Jadi kemungkinan nanti malam kalau misalkan seperti ini, saya rasa tidak perlu lagi menunggu 1947. Ini cukup menjadikan alternatif saja. Kalau sampai nanti malam retail sales ternyata tetap bertahan di bawah 1947, Anda masih tetap boleh sell. Ya, itu terlihat dari grafik H1 yang digambarkan dengan trendline yang paling singkat. Tapi kalau misalkan katakanlah untuk jalur singkatnya, seperti Anda lihat di sini, kondisinya adalah di jalur ini kita melihat dari kondisi descending triangle. Dan so far dia sudah tembus dari kondisi trendline dari descendingnya. Maka yang kita lihat saat ini adalah terkait dengan pullback. Dan ya, dia sedang mengalami rejection yang sama di zona 1939. Jadi FR 0% yang semula di 1939 adalah support, sekarang berperan sebagai resisten dan so far so good. Artinya dia tetap dalam kondisi yang cukup kuat. Sehingga kemungkinan kalau kita lihat dari sini, jalurnya atau alurnya seharusnya kita sudah bisa memperkirakan. Di sini dia jalur penurunan tembus level support, berarti pullback, lalu kemudian dia lanjutkan dengan pola penurunan. That means 1930 saya rasa siap-siap untuk ditembus dalam waktu dekat. Itu pun dengan catatan, kalau kita lihat dari grafik H4, triangle, symmetrical triangle sudah tembus confirm dan itu adalah level 1940. Jadi lagi-lagi 1939, 1940 adalah zona resisten terbaru. Lalu kemudian zona berikutnya adalah 1953. Saya rasa itu adalah zona tengah dan kemungkinan agak terlalu skeptis ya kalau misalkan kita harapkan untuk naik di atas level 1953. Kecuali retail sell sangat lemah, katakanlah sesuai ekspektasi minus 0,1 atau bahkan di bawah minus 0,1. Lalu kemudian klaim pengangguran kita harapkan berada di atas 260.000. Tapi kalau ternyata di bawah 250.000, maka lupakan itu semua karena kemungkinan kalau kita perkecil inilah yang terjadi. Potensi-potensi yang ada kita melihat area 1919 atau bahkan 1913. That means kita masih tetap dalam jalur penurunan dan saya rasa sangat wajar kalau kita lihat seperti demikian. Ini berarti ada kemungkinan potensi penurunan masih tetap tersisa dan saya rasa 1920, 1915 itu masih bisa menjadi target utama. Dan ini kaitannya dengan kondisi di grafik daily yang ternyata kembali ditutup dengan level seperti ini. Walaupun inilah inverted hammer, tapi sayangnya rejection kuat di zona resisten itulah yang menunjukkan kenapa dia enggan untuk menaikkan. Jadi hati-hati, secara daily pun level 1909 adalah menjadi tujuan utama. Well, semua bergantung kepada data ekonomi nanti malam. Jadi hati-hati, kita masih bisa melihat rebound atau malah kecenderungan ditambahkan tekanan turunnya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari pound sterling, tidak ada yang lain terkait dengan penguatan dolar. Kalau misalkan kita lihat di sini, lagi-lagi teman-teman, posisinya walaupun dia sempat spike sampai mendekati 1.2700, tapi kenyataannya dia ditutup di bawah 1.2667. Dan inilah yang terjadi. Saya berpikir bahwa kemungkinan peluang yang paling besar adalah potensi penurunan dan katakanlah ini sebagai double top. Walaupun potensi double top tersebut masih cukup jauh karena neckline-nya sangat-sangat jauh. Ada di bawah level 1.2350. Saya rasa kita belum akan ke arah sana karena minggu depan kita akan berhadapan dengan BOE. Tapi 2 hari ke depan, hari ini dan besok, kita tidak akan mendapatkan data ekonomi dari Inggris. Sehingga kemungkinan peluangnya tergantung kepada US dollar. So, retail sales AS nanti malam kemungkinan juga akan sangat berperan di sini. Kalau ternyata data dari AS cenderungnya lebih kuat, maka kita akan dapatkan tekanan yang lebih serius untuk pound sterling. Nah, sementara itu kalau misalkan kita perhatikan dari grafik keempatnya, saya rasa cukup wajar untuk mengharapkan penurunan karena kondisinya juga relatif hampir sama. Kali ini saya tarik Fibonacci retracement-nya dari level bottom 1.2393, lalu kemudian level puncaknya adalah 1.2698. So, yang paling memungkinkan atau yang cukup reasonable adalah area Fibonacci retracement 38.2% sampai 50%. Tapi hati-hati kalau sampai dia turun di bawah 1.25100, 61.8%-nya itu akan membuat dia betul-betul confirm reversal bearish. Jadi kalau kita anggap saja 2 hari ke depan apapun bisa terjadi terkait dengan US dollar, lalu kemudian menatap optimis dengan kenaikan suku bunga dari BOE minggu depan, maka peluangnya saya harapkan dia koreksi tidak lebih dari 1.2510, lalu kemudian bisa saja diharapkan rebound di antara 1.2582 ataupun 2546. Tapi untuk hari ini, yes,
kita lebih prefer untuk lakukan sell terlebih dulu, dan persis dengan apa yang terjadi, so far bertahan 2673, kemudian dia mengalami penurunan sampai 2628. Harapannya adalah muncul 1.2580 atau 1.2550. Tapi hati-hati, kalau ternyata dia tidak tembus, sebaiknya Anda exit segera, switch strategi menjadi buy, tapi dengan catatan kenaikan kemungkinan belum akan naik lagi di atas 1.2700. Dan semua itu terkait dengan data nanti malam, apakah mendukung untuk pelemahan US dollar atau justru semakin mendukung penguatan US dollar. Kalau misalkan dolar masih tetap terdukung untuk menguat, keep sell, tetap pertahankan posisi sell Anda. Nah, terakhir adalah crude oil yang saya curigai kali ini kemungkinan kita akan dapatkan level tekanan lebih dalam, teman-teman. Kalau Anda perhatikan, memang kita tandai area hijau ini sebagai potential demand. Artinya strong demand kemungkinan muncul kalau misalkan tekanan bertubi-tubi sampai level 63, 64. Tapi kali ini entah kenapa kecurigaan saya merujuk kepada kemungkinan level ini bisa saja tembus. Oke, kita lihat secara detail. Kalau teman-teman perhatikan, lihat saja di zonasi yang terakhir, teman-teman. Ya, ini adalah zona 66, 67 atau bahkan yang sekarang terlihat adalah 68. Nah, terkait dengan hal tersebut, kalau misalkan Anda gunakan level trendline seperti demikian, maka yang sudah kita lihat adalah descending triangle. Dan descending triangle rasa-rasanya sangat wajar kalau saya lebih berpikir atau mencurigai ini akan mengalami penembusan level support. Itu berarti ada kesempatan untuk mendapatkan level mungkin di bawah $60 atau bahkan $58. Ya, ini kaitannya dengan tingkat permintaan yang kemungkinan akan kecenderungan tertekan akibat Fed masih tetap dalam jalur kenaikan suku bunga. Kemudian kita belum lihat adanya rencana yang dijalankan oleh Amerika, yaitu terkait dengan pembelian SPR. Perkiraan saya mungkin baru akan terjadi menjelang akhir bulan, atau mungkin saja mereka masih tunggu sampai harga betul-betul tertekan. So far, kita belum mendapatkan kejutan dari Arab Saudi, jadi saya rasa kalaupun ada pergerakan yang relatif mencurigakan atau relatif tertekan lebih cepat di bawah $60, kemungkinan disitulah Arab Saudi baru bertindak untuk mengosongkan atau memangkas produksi mereka secara sukarela tambahan lagi di bawah atau di atas mungkin 1000 barrel per day. Dan kalau itu terjadi, siap-siap skip lalu kemudian switch strateginya menjadi buy. Tapi untuk saat ini, saya tetap dalam konfirmasi untuk melakukan sell terlebih dulu, karena di grafik H4 pun terlihat bahwa kemarin pergerakan kenaikan tersebut ditahan atau tertahan di level 50% Fibonacci retracement yang saya tarik dari level 73.26 sampai bottom 66.80. So, perkiraan saya kalau lihat seperti ini, jalurnya sebetulnya ya jelas. Inilah jalur penurunan, lalu kemudian ini adalah reboundnya, dan akhirnya dia akan mengalami penurunan. Sehingga sangat wajar level 66 harusnya bisa tembus, dan kita mungkin dalam waktu dekat akan melihat kembali level 64 ataupun 63. Dan catatannya adalah lagi-lagi kembali bahwasanya level hijau yang berada di kisaran 63 dan 64 juga terancam turun ataupun tertekan. Dan kaitannya dengan retail sales nanti malam, saya rasa apa yang terjadi dengan data kalau ternyata lebih kuat, kemungkinan apa yang kita takutkan di emas juga terjadi kepada crude oil. So, kalau begitu $60 saya rasa sangat reasonable, dan juga emas di bawah level 1930 juga sangat reasonable. Jadi kalau pun misalkan muncul 1909 atau 1912, saya rasa itu sudah sesuai dengan perkiraan kita, dan kita tinggal tunggu saja apakah demand akan muncul mendekati level 1900 apa tidak. Tapi untuk sementara ini saya rasa kita tetap dalam jalur tekanan karena efek dari dot plot tadi malam. Kecuali dalam 2 hari ini, hari Kamis dan Jumat, kita melihatkan data Amerika yang kecenderungan relatif lebih lemah atau lebih lunak, dan itu berarti kita ada harapan untuk kembali mengharapkan Fed tidak menaikkan suku bunga di bulan Juli, sehingga gold ataupun bahkan currency lain berpotensi untuk mengalami rebound.